Halo Sobat Guru Peduli semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat rekan-rekan semuanya. Semoga tetap selalu sehat dan bersemangat di dalam mempersiapkan diri menghadapi seleksi masuk pegawai BUMN tahun 2022. Sebagaimana rekan-rekan semua ketahui bahwasanya seleksi menjadi pegawai BUMN ini akan sangat ketat karena pesertanya lumayan banyak, sehingga detil-detil kecil akan sangat menentukan keberhasilan Anda. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang core values BUMN yang sering disebut dengan akhlak, ya, dan latihan soal serta pembahasannya. Sebelum saya lanjutkan, saya mohon kepada rekan-rekan untuk meringankan jari Anda, klik subscribe dan juga nyalakan loncengnya, serta berikan likes dan komentar Anda di kolom komentar, karena setiap likes dan subscribe Anda teriring doa dari kami serta dari anak-anak yatim asuhan kami untuk keberhasilan Anda semuanya. Kalau sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasan tentang akhlak. Akhlak merupakan core values atau nilai utama BUMN 2022 yang hendak dijadikan budaya organisasi. Akhlak itu singkatan dari A. Amanah, K. Kompeten, H-nya harmonis, L-nya loyal, A lagi yang kedua adalah adaptif, kemudian K yang terakhir adalah kolaboratif. Akhlak sangat mudah diingat, ya, sangat mudah dibaca, sangat mudah dihafal, tetapi untuk menerapkannya butuh pendalaman pengertian yang lebih baik tentunya, ya. Oke, mari kita lihat ke definisi dari amanah itu apa, kompeten itu apa, beserta um, panduan perilaku dari masing-masing tata nilai core values BUMN ini. Berikut ini, yang pertama adalah amanah, itu artinya memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Kemudian panduan perilakunya, yang pertama selalu memenuhi janji dan komitmen, yang kedua bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan, dan yang ketiga itu berpegang teguh kepada nilai moral dan etika. Kemudian yang kedua, nilai kompeten. Kompeten itu didefinisikan sebagai terus belajar dan mengembangkan kapabilitas atau kemampuan dengan 3 panduan perilaku. Yang pertama adalah meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Kedua, membantu atau menggerakkan orang lain untuk selalu belajar. Yang ketiga, menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik. Kemudian harmonis, itu artinya saling peduli dan menghargai perbedaan. Dan panduan perilakunya itu adalah menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan juga membangun lingkungan kerja yang kondusif. Kemudian ada tata nilai loyal yang artinya berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Silahkan rekan-rekan baca sendiri nanti panduan perilakunya. Kemudian ada adaptif yang berarti terus berinovasi dan antusias di dalam menggerakkan ataupun menghadapi berbagai perubahan. Panduan perilakunya bisa teman-teman Anda baca. Yang terakhir adalah K, kolaboratif, yang artinya membangun kerjasama yang sinergis. Panduan perilakunya dapat rekan-rekan baca sendiri, ya. Mari kita langsung masuk ke berikutnya, adalah tujuan dari tes core values BUMN itu apa sebetulnya. Jadi tujuan tes core values itu adalah untuk mengukur pengetahuan dan kemampuan peserta di dalam memahami, menerapkan, dan menginternalisasikan atau menerapkan juga nilai-nilai utama atau core values SDM BUMN secara sungguh-sungguh, konsisten, dan konsekuen. Nah, dengan tujuan ini kami memprediksi bahwasanya soal-soal itu akan menanyakan Anda tentang atau akan menggali pengetahuan Anda
tentang core values BUMN yang 6 tadi ya, akhlak tadi, ada apa tadi? Amanah ya. Kemudian K-nya kompeten, H-nya harmonis, oke. L-nya loyal, A yang terakhir adaptif, kemudian K-nya adalah kolaboratif. Selain pengetahuan Anda, juga kemampuan Anda menganalisa perilaku dan budaya kerja BUMN yang menerapkan 6 tata nilai tadi, dan juga salah satu soal yang kami prediksi akan keluar itu adalah tentang kepribadian Anda terkait dengan core values BUMN. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal dan pembahasan soal berikut ini. Ingat rekan-rekan, detail kecil akan sangat menentukan keberhasilan Anda di dalam seleksi pegawai BUMN tahun 2022 ini, mengingat persaingan sangat ketat. Oke, mari kita lihat soal yang pertama. Setiap insan BUMN wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi perusahaan dan tidak boleh menyampaikan kepada orang yang tidak berhak. Hal ini merupakan implementasi atau penerapan dari tata nilai A. Kompeten, B. Akhlak terpuji, C. Amanah, D. Adaptif, atau E. Kolaboratif. Ya, menjaga kerahasiaan data. Apakah itu merupakan pengamalan dari nilai kompeten? Bukan ya. Akhlak terpuji, di dalam 6 itu tidak disebutkan akhlak terpuji. Itu ya oke, sedikit berbeda. Ya, jawabannya adalah A. Amanah. Amanah itu dapat dipercaya. Oke. Dan kata kuncinya adalah di dalam soal-soal yang berhubungan dengan amanah, kata kuncinya itu adalah integritas, tulus, konsisten, dan dapat dipercaya. Di sini soalnya lebih kepada kemampuan Anda untuk menjaga rahasia. Iya, orang yang bisa menjaga rahasia itu termasuk orang yang dapat dipercaya. Orang yang tidak mampu menjaga rahasia itu orang yang tidak dapat dipercaya. Oke, ya berikutnya soal nomor 2. Mengutamakan kepentingan perusahaan, bangsa, dan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok merupakan implementasi nilai titik-titik amanah, kompeten, harmonis, loyal, atau adaptif. Mengutamakan kepentingan perusahaan, bangsa, dan negara. Iya, kira-kira? Oke, jawabannya adalah loyal. Ya, jadi loyal itu artinya apa tadi? Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Ini kata kuncinya adalah kepentingan perusahaan, bangsa, dan negara. Oke, jadi dan juga berdedikasi itu artinya loyal, setia ya. Oke. Berikutnya nomor 3, menerapkan perkembangan teknologi untuk memperbaiki metode dan proses kerja guna mendukung peningkatan hasil dan kualitas kinerja merupakan penerapan dari nilai. Iya, artinya ini memanfaatkan perkembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas kinerja dan juga kualitas proses dan metode kerja. Itu adalah apa? Iya, itu merupakan pengamalan dari nilai adaptif. Kata kuncinya adalah inovasi, antusias terhadap perubahan, dan proaktif. Di sini tadi apa tadi pertanyaannya? Menerapkan perkembangan teknologi. Ya, itu berhubungan dengan inovasi. Ya, jelas ya rekan-rekan? Soal nomor 4. Amanah merupakan salah satu tata nilai utama di lingkungan pegawai BUMN. Yang dimaksud dengan perilaku amanah adalah selalu titik-titik kecuali. Apakah kalau orang yang amanah itu selalu memenuhi janji atau menepati janji dan komitmen? Iya, berarti jawaban A betul ya. Ini kecuali, berarti ada satu di antara 4 ini yang bukan merupakan pengamalan atau panduan perilaku tata nilai amanah. Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan, betul juga. Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika, juga betul. Delta membantu orang lain meningkatkan kemampuan, kurang tepat ya. Ini lebih kepada tata nilai kompetensi atau kompeten. Oke, jadi jawabannya di sini yang bukan merupakan
panduan perilaku amanah adalah delta. Oke. Soal berikutnya, soal nomor 5. Setiap pegawai BUMN harus kompeten di bidangnya. Yang dimaksud dengan kompeten adalah, kompeten itu apa sih artinya? Kompeten itu artinya mampu bekerja dengan tuntas dan berkualitas. Oke, delta. Kata kuncinya adalah kompeten itu apa? Ya, mengembangkan kapabilitas atau kemampuan, oke, dan mau terus belajar ya. Kemudian kata kuncinya kinerja terbaik, sukses, keberhasilan, learning agility, dan ahli di bidangnya. Oke, ini lebih kepada kompeten. Ya, berikutnya. Soal 6. Selalu siap menerima tugas dan pekerjaan di luar jam kerja yang telah ditetapkan merupakan bentuk pengamalan tata nilai apa? Iya, salah. Apa itu? Loyalitas. Iya. Kata kuncinya berkomitmen, ya, berdedikasi dan berkontribusi. Ya. Ini apa ini berdedikasi atau rela berkorban? Rela berkorban apa? Rela berkorban waktu, ya, untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Oke, berikutnya soal nomor 7. Selalu aktif berpartisipasi dan berkontribusi sesuai dengan keahlian untuk mencapai tujuan perusahaan merupakan penerapan nilai. Iya, aktif berpartisipasi dan berkontribusi itu artinya nilai kolaboratif ya. Oke, tata nilai kolaboratif. Kata kuncinya itu apa? Kesediaan bekerja sama, ya. Bekerja sama itu ya berpartisipasi, bersinergi untuk hasil yang lebih baik. Oke, ya. Berikutnya, nomor 8, berani menyampaikan adanya indikasi atau hal-hal lain yang dapat merugikan dan membahayakan perusahaan atau negara merupakan implementasi dari tata nilai apa ini? Iya, loyal. Ya, loyal terhadap bangsa dan negara. Oke, kata kuncinya kita lihat ya. Loyal itu adalah berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Oke, komitmen, dedikasi, kontribusi, 3 kata ini menjadi kata kuncinya. Iya, oke. Jadi jawabannya adalah loyal di sini. Baik rekan-rekan, ada beberapa hal kecil lagi yang harus Anda perhatikan tentang core values ini. Contohnya soal nomor 9 ini ya. Oh, sorry, belum ya. Nomor 10 nanti. Setiap pimpinan harus mampu mengelola dan melibatkan seluruh pihak sesuai dengan peran dan fungsinya untuk mencapai tujuan. Maksudnya untuk mencapai tujuan bersama merupakan pengamalan tata nilai apa? Ya, mengelola dan melibatkan seluruh pihak. Ini berarti tentang apa? Oh, oke. Kolaboratif ya. Ya, kolaboratif. Ya, ini kata kuncinya, kesediaan bekerja sama, bersinergi untuk hasil yang lebih baik. Berikutnya soal nomor 10. Ya, ikon ini adalah simbol dari tata nilai. Nah, ini hal kecil. Hal kecil yang atau detail kecil yang kalau Anda lewatkan, Anda bisa kalah bersaing dengan rekan-rekan yang lain. Jadi, jangan lupa untuk mengingat ikon-ikon ini ya. Oke. Ikon ini adalah simbol dari tata nilai apa? Kompeten. Ya, tata nilai kompeten. Nah, pertanyaan berikutnya, ya, tata nilai kompeten yang dilambangkan dengan checklist dan 6 lingkaran kecil atau 6 lingkaran artinya adalah 6 unsur kompetensi yang harus dimiliki. Berikut ini yang bukan merupakan 6 unsur kompetensi yang harus dimiliki oleh pegawai BUMN yang mana? Knowledge atau pengetahuan harus dimiliki, skill atau keterampilan harus dimiliki, attitude atau sikap juga harus, accountability atau kebertanggungjawaban ya itu juga harus dimiliki. Sementara dependability atau hal yang maksudnya kemampuan untuk diandalkan ya itu yang E ini bukan merupakan unsur kompetensi yang harus dimiliki ya. Jadi jawabannya adalah Eko di sini. Berikutnya soal nomor 12. Ya, harmonis digambarkan dengan 2 buah tangan dalam posisi di atas dan di bawah dengan ukuran yang berbeda.
Tangan yang di atas lebih besar, tangan yang di bawah lebih kecil. Arti dari simbol ini adalah apa rekan-rekan? Yakin sudah tahu arti dari simbol ini? Iya, arti dari simbol ini adalah Charlie, saling peduli dan saling menghargai pada setiap perbedaan. Oke, itu tadi 12 soal tentang pengetahuan Anda tentang core values BUMN. Nah, misalnya soal tentang icon, ini hal kecil atau detail kecil ya, dan arti dari icon tersebut, rekan-rekan harus membaca semuanya, mengingat semuanya, 6 tadi ya. Oke. Ini hanya saya munculkan 2 saja. Nah, rekan-rekan coba kembali baca dan lihat arti dari masing-masing icon tersebut. Siapa tahu yang keluar bukan yang icon harmonis dan icon kompeten, tapi icon yang lain ya. Oke. Berikutnya adalah soal-soal tentang atau yang mengukur atau yang menguji kepribadian Anda, khususnya yang terkait dengan nilai-nilai atau tata nilai yang 6 tadi ya. Misalnya soal nomor 13. Apa pendapat Anda tentang kebijakan work from home selama masa pandemi berlangsung? Menurut pendapat saya, kebijakan work from home apa? A. Sangat tidak efektif. B. Efektif untuk mengurangi interaksi antar manusia, tetapi kurang efektif untuk menjalankan tugas dan pekerjaan. C. Harus dilaksanakan karena itu sudah menjadi kebijakan pemerintah meskipun agak mengurangi efektivitas kerja. Atau D. Efektif untuk menanggulangi penyebaran wabah dan tidak menghalangi saya untuk tetap menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Kurang efektif dan kurang produktif. Kalau dihubungkan dengan 6 tata nilai dari core values BUMN, kira-kira ini lebih dekat dengan tata nilai yang mana? Ya, ini lebih dekat kepada tata nilai yang kelima ya, adaptif. Artinya apa? Kemampuan Anda untuk beradaptasi dengan berbagai situasi kerja. Jadi, pilihlah jawaban yang menunjukkan bahwasanya Anda memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai situasi kerja ya. Oke. Dan ini situasi kerja yang tidak menguntungkan, tapi Anda harus tetap menunjukkan kalau Anda dapat menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Ini lebih kepada tata nilai adaptif, jadi jawaban yang tepat adalah delta. Oke, berikutnya soal nomor 14. Menurut preferensi kerja Anda adalah seorang yang A. Lebih suka bekerja dengan orang-orang yang lebih berpengalaman, sehingga saya dapat belajar dari pengalaman mereka. B. Lebih produktif jika bekerja dengan orang-orang yang seusia dan memiliki banyak kesamaan. C. Lebih suka bekerja dengan orang yang kemampuannya di bawah saya, sehingga saya dapat mengajari mereka. D. Tidak peduli dengan siapa saya harus bekerja sama, saya tetap selalu mampu bekerja dengan efektif dan produktif. Saya lebih suka bekerja sendiri. Kira-kira dari 6 tata nilai core values BUMN itu tentang apa pertanyaan ini? Pertanyaan ini adalah tentang kolaborasi atau kemampuan bekerja sama. Iya, jawaban yang tepat adalah delta. Oke. Berikutnya soal nomor 15. Ingat ya rekan-rekan, detail kecil akan sangat berpengaruh kepada keberhasilan Anda. Makanya perhatikan baik-baik, baca baik-baik, pelajari lagi itu tentang core values BUMN, bahkan sampai detail kecilnya, lambang icon itu artinya apa sampai ke arah sana ya. Oke. Berikutnya soal nomor 15. Di antara pernyataan berikut ini, yang manakah yang menggambarkan pandangan Anda tentang perbedaan? A. Perbedaan agama dan keyakinan dapat berpengaruh pada pola hubungan kerja. B. Perbedaan pilihan politik dan latar belakang sosial budaya mempengaruhi hubungan kerja. Atau C. Perbedaan adalah hal biasa yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja setiap karyawan untuk mencapai tujuan bersama.
Atau D, perbedaan harus dihindari karena berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan. Atau E, setiap pegawai BUMN mau tidak mau harus menerima perbedaan. Jawaban yang tepat? Iya, jawaban yang tepat lebih kepada Charlie, ya. Artinya apa? Anda melihat perbedaan itu sesuatu yang positif sehingga Anda menghargainya dan memanfaatkannya untuk meningkatkan kinerja. Begitu tadi 15 soal tentang core values BUMN. Mudah-mudahan bermanfaat buat rekan-rekan semuanya. Dan semoga kalian semuanya atau semoga yang menonton dan like video ini lolos seleksi yang diikuti. Amin. See you in the next video. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.